kita ketemu lagi, Nyi Blorong. Tapi kenapa kamu menyerangku? Tidak usah banyak tanya dan sekarang terimalah ajalmu. Hentikan. Kenapa kamu menyerang aku? Apa salah aku? Bintari? Mas Ihsan, untung kamu datang tepat waktu, Mas. Nyai Blorong, dia ingin menghabisiku. Sepertinya dia masih menyimpan dendam kepada bangsa harimau. Apa? Jangan memutarbalikkan keadaan, Bintari. Kau yang menyerangku lebih dulu. Jadi siapa yang benar? Siapa yang menyerang lebih dulu? Bukan aku, Mas. Percayalah. Aku nggak mungkin menyerang Bintari. Ilmu Nyai Blorong itu sangat tinggi, Mas Ihsan. Aku tidak mungkin berani menyerangnya. Sepertinya lukaku sangat dalam, Mas Ihsan. Bintari, sekarang kamu harus segera diobati. Mas Ihsan, ini jelas salah paham. Aku... Nyi Blorong, kamu jelaskan nanti saja. Sekarang yang penting aku sembuhkan Bintari lebih dulu. Jangan sedih, Nyai. Nadine percaya kok kalau bukan Nyai duluan yang menyerang Bintari. Terima kasih, Nadine. Kamu masih mempercayai aku. Papa pasti salah paham. Kelak Papa pasti akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Ihsan sekarang lebih percaya pada Bintari daripada aku. Dan kenapa Bintari sengaja menjebak aku? Bahkan memutarbalikkan keadaan di depan Mas Ihsan. Apa sebenarnya rencana dia? Aku harus segera sembuhkan Bintari. Syukurlah, dia menerima tenaga dalam yang aku salurkan. Sebentar lagi dia akan sadar. Aku di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Bintari, ini adalah rumahmu. Tadi kamu pingsan. Kamu mengalami luka dalam akibat pukulan Nyi Blorong. Mas Ihsan, aku takut sekali, Mas. Dengar Bintari, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Karena ada aku di sini, oke? Terima kasih, Mas Ihsan. Karena sudah menolongku. Mulai sekarang, kamu akan membenci Nyi Blorong. Dan kamu bisa aku manfaatkan untuk membahaskan dendamku. Ibu, jangan tinggalin aku, Ibu. Ania, kenapa kamu tinggalkan aku? Kita semua harus ikhlas melepas kepergiannya. Karena ini sudah takdir Allah. Makanya kita semua harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita harus berlindung pada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan buat kita. Cuk, lo dengar sesuatu nggak? Itu suara kuda tuh. Tapi ngiming-ngiming, kok nggak ada kudanya ya?
itu bakal kelihatan kentutnya. Angin lagi Pak Ustadz. Tenang. Ini hanya angin biasa, nggak usah dikaitkan dengan hal-hal mistik. Serem. Merinding aja dekat sama gua lu. Bilangnya, Ya elah, lu ntar dulu, ini acara belum selesai, selesain dulu. Lagian kuda aja lu dengar suaranya lu ketakutan, kalau lihat gadanya digigit lu baru tahu. Ya udah, kalau gitu kita doain dulu almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Setelah itu kita urus pemakamannya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Tat, buruan tat. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada di mana ini? Cahaya apaan tuh? Emas! Wah! 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 Emas! Aku kaya. Aku kaya. Dengan emas ini aku bisa membahagiakan Ayu. Dan Ayu nggak bakal pernah marah lagi sama aku. Akhirnya aku bisa bikin bahagia Ayu. Emasku. Wah. 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 Mana emasku? Hah? Kok hilang? Hah? Kok jadi tanah? Emasku mana? Wah. Kok di kuburan? Hah? Kuburannya Anya. Hah? Kuda. Jelas itu gua. Tadi yang gue masukin semua emas. Kok jadi kuburan? Sial. Tadinya gue udah dapat emas banyak. Tau-taunya cuma tanah kuburan. Loh. Kok kalung ini bisa ada di leher gue lagi? Si Ayu pasti bakal marah lagi sama gua. Gua nggak dapet duit gini. Yuk. Ayo. Pansi. Oh, kotor banget, Mas. Mas dari mana sih? Mana duitnya? Ayo. Mas belum dapat uang sekarang. Belum dapat uang? Aduh, terus ini habis dari mana aja? Ingat ya, aku bakal pulang ke rumah orang tuaku kalau kamu belum dapetin duit yang banyak buat aku. Udah, kamu bersihin bajunya tuh di luar aja. Aku tuh benci banget sama kamu. Kamu tuh gak pernah bahagiain aku. Sekarang kamu tidur aja di luar. Kamu tidur di luar. Ayo. Mas mohon Ayu, jangan suruh Mas tidur di luar. Udah, kamu tidur di luar aja. Perasaan tadi aku masukin ke saku emas. Kenapa jadi tanah kuburan?
Kenapa tanahnya berubah jadi emas? Sekarang aku ngerti. Kuda itu muncul untuk mengambil orang buat dikorbankan. Dan sebagai gantinya aku mendapatkan emas. Yuk! Ayo! Ayo! Ih, ada apa lagi sih, Mas? Berisik banget. Aku nggak bakal biarin kamu tidur di dalam, tau gak? Ayo! Yuk! Lihat! Wah. Wah. Wah, masih banyak banget. Aku bisa pamerin ini ke tetangga-tetangga. Wah. Mas. Kamu gak marah lagi kan? Tapi kamu dapat ini dari mana? Bodo amat. Aku nggak peduli. Yang penting aku bisa pamerin ini ke tetangga-tetangga. Aku punya emas banyak, Mas. Aku senang banget. Wah. Bagus masnya. Aku bisa pamerin ini. Mas Ihsan? Nyi Blorong, aku harus bicara dengan... Apa yang mau Mas bicarakan? Baiklah, sekarang katakan. Kenapa kamu menyakiti Bintari? Apa salahnya? Bukankah bangsa harimau dan bangsa ular sudah berdamai? Kenapa kamu menyakiti dia? Siapa yang menyakiti Bintari? Dia yang menyerang lebih dulu. Aku hanya bertahan, Mas. Siapa yang akan percaya? Nyi Blorong, semua orang tahu kalau kamu lebih kuat dari Bintari. Dan mana mungkin Bintari menyerangmu lebih dulu? Tapi itu kenyataannya, Mas. Dia yang menyerang lebih dulu. Itu tidak mungkin. Jadi, Mas Ihsan lebih percaya dia daripada aku. Mas, dia sengaja berbohong untuk mengadu dombakan kita, Mas. Tentu saja. Aku lebih percaya dia, karena dia sama denganku. Dia bangsa harimau, aku juga bangsa harimau, sedangkan kamu adalah bangsa ular. Kalau begitu, terserah. Nggak ada gunanya aku berbicara. Kau ini tidak akan pernah percaya. Lepaskan tanganku. Tidak, kamu harus ikut denganku, Nyi Blorong. Sekarang kamu harus minta maaf dengan Bintari. Kenapa aku yang harus minta maaf? Padahal aku tidak salah apa-apa. Seharusnya dia yang minta maaf padaku. Lepaskan tangan saya. Bagus. Ihsan lebih percaya padaku daripada Nyi Blorong. Aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meminta dia menyingkirkan Nyi Blorong selamanya. Maafkan aku, Nyi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ada apa ini? Kenapa kamu menyakiti Blorong, Ihsan? Maafkan aku, Gusti Prabu. Ini tidak seperti yang Gusti lihat. Ini adalah kesalahpahaman. Aku minta maaf, Nyi Blorong. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tahu kamu pasti marah, tapi aku... Sebaiknya kamu pergi. Tidak ada yang bisa bicarakan lagi. Tolong dengarkan aku dulu, Nyi. Baiklah. Mungkin sekarang waktunya belum tepat. Nyi Blorong, sebaiknya kamu menjauh dari Ihsan. Walaupun kamu istrinya, kalian berdua tidak mungkin bersatu. Baik, Gusti Prabu. Meskipun ini sangat berat, tapi saya harus bisa melakukannya.
Aku mengerti perasaanmu, Nyi. Pasti sangat berat. Tapi inilah yang terbaik untuk kalian berdua. Akan sangat berbahaya jika kalian bersatu.